Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Arif Desra Kadafi. Nama saya Sel Lorendius. Nama saya Muhammad Pramuti. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang VLOOKUP dan HLOOKUP antar sheet di Microsoft Excel. Berikut penjelasan dan tutorialnya. Lalu kita akan mencari tabel pada kolom keempat menggunakan rumus VLOOKUP. Berikut contohnya, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita ambil cellsnya bagian 4, 2, lalu titik komanya mengikuti Microsoft Excel yang digunakan. Lalu kita ke sheet 1 untuk blok dari kode transaksi sampai nama toko. Itu kita ambil tabel acuannya, kita ambil dari atas sampai bawah, lalu kita tekan F4 untuk mengunci rumus agar tidak melenceng atau tidak hancur. Lalu pilih titik koma, lalu kita pilih kolom keempat yang sedang dicari, lalu klik 0. Bisa dengan true or false, lalu klik enter. Bisa juga jika ingin lebih gampang, itu tinggal ditarik ke bawah aja rumusnya. Dan yang terakhir itu kita menggunakan rumus VLOOKUP dengan tabel acuan horizontal atau memanjang ke samping. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita ketik sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita lihat dulu sheet satunya. VLOOKUP itu dia barisnya itu dia ke samping atau horizontal, tidak seperti VLOOKUP yaitu ke bawah. Untuk mencari datanya kita secara horizontal atau ke samping. Lalu kita kembali ke sheet 2 untuk mengambil data dari nama toko, yaitu E2, lalu klik titik koma, lalu kita pilih cells bagian E2, lalu kita klik titik koma pada keyboard. Titik koma ini digunakan pada Microsoft Office sesuai. Lalu kita ambil data dari nama toko sampai domisili, kita tambahkan tabel acuannya secara horizontal. Lalu kita klik F4 agar mengunci tabel acuan agar tidak melenceng. Lalu kita akan mencari pada kolom domisili. Jadi kita harus mengetik 2 karena baris dari tabel acuan VLOOKUP ini ada di nomor 2 yaitu domisili. Lalu kita klik 0, lalu kita enter. Lebih gampangnya itu kita tarik dia ke bawah karena rumusnya itu bisa langsung ngelink untuk ke bawah. Nah, kenapa nih dia muncul NA? Karena biasanya jika muncul NA ini terjadi kesalahan. Kesalahannya dari mana? Bisa dari ketikan atau dari rumus atau dari tanda baca ataupun spasi. Kita koreksi lagi dari tabel pertama apa yang salah dari baris nama toko tersebut. Mari kita cek. Untuk kesalahannya itu berada pada toko Anugrah, yaitu baris nama toko dan domisili. Itu seharusnya ketikannya itu toko Anugrah, tetapi di sheet kedua dia bertulisan toko Anugrah. Jadi kita akan membetulkan rumusnya dan mengganti nama toko yang sebenarnya dan mengikuti dengan tabel yang sudah diperintahkan. Ini dia jika sudah dibetulkan dengan kata-katanya menjadi Anugrah, dan juga kolom dan barisnya juga akan otomatis juga berubah. Segitu saja, sekian. Halo teman-teman, jadi
di sini kenalin nama aku Nadia Trishmanisi dan juga teman-teman kelompokku. Jadi di sini kita mau mencari data menggunakan rumus halukaf dan VLOOKUP antar sheet. Rumus halukaf dan VLOOKUP antar sheet merupakan rumus yang dicarinya dengan dua lembar kerja yang biasa disebut juga dengan sheet. Biasanya pada rumus ini yang dicari yaitu Charles, tabel acuan, baris, dan juga indeksnya. Menurut saya, VLOOKUP itu adalah data yang memanjang ke bawah atau vertikal, sedangkan halukaf itu data yang memanjang ke samping atau horizontal. Berikut dengan tabel yang akan kita buat. Jika sudah dibuat, kita akan mencoba untuk kolom ketiga, yaitu mencari kode produk pada tabel yang sudah dibuat. Pada baris kode produk ini kita akan mencari data menggunakan rumus VLOOKUP. Kata lain yaitu memindahkan data dari sheet pertama ke sheet kedua. Untuk langkah-langkahnya bisa simak video ini. Pertama, kita pencet lalu ketik VLOOKUP, klik pada kolom B2, lalu titik koma untuk tanda ini, mengikuti rumus di setiap komputer. Karena di setiap komputer itu berbeda-beda, ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Lalu kita pindah ke sheet 1 untuk menarik tabel acuan dari kode transaksi sampai dengan nama toko diambil. Setelah itu kita pencet F4 pada keyboard untuk mengunci data yang sudah diambil agar tidak melenceng. Lalu titik koma, masukkan baris keberapa yang akan dicari yaitu 2, lalu klik 0. Mengapa 0? Karena pada indeks Microsoft Excel mengacu pada true or false. Bisa juga dengan kata-kata atau lebih gampangnya hanya klik 0. Lalu kita tarik ke bawah, datanya sudah pasti benar sesuai dengan tabel referensi yang sudah kita buat karena sudah dikunci dengan F4 sehingga muncul lambang dolar, artinya tabel referensi sudah terkunci pada tabel yang sama. Setelah kode produk sudah terisi, kita lanjut untuk mengisi tabel pada kolom keempat yaitu mencari nama produk. Pada baris nama produk ini kita akan mencari data menggunakan rumus yang sama yaitu VLOOKUP. Pertama kita pencet lalu ketik VLOOKUP, klik pada kolom B2, lalu klik titik koma, lalu pindah ke sheet 1 untuk menarik tabel acuan dari kode transaksi sampai dengan nama toko kita ambil. Lalu jangan lupa untuk klik F4 pada keyboard agar data yang ingin kita ambil tidak bergeser. Lalu titik koma, masukkan baris keberapa yang akan dicari yaitu 3. Titik koma, lalu klik 0, tutup kurung, lalu enter. Lalu kita tarik ke bawah, datanya sudah pasti benar sesuai dengan tabel referensi yang sudah kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herjes Rakadavi akan menjelaskan tentang rumus if, and, or not. Pertama-tama saya akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut untuk masuk ke penjelasannya. Untuk mencari nilai rata-rata, saya menggunakan rumus average dengan cara menjumlahkan nilai UTS, tugas, dan UAS. Caranya seperti ini, sama dengan average
buka kurung, data nilai UTS, titik koma, data nilai tugas, titik koma, data nilai UAS, tutup kurung, enter. Sekarang kita lanjut untuk kriteria 1 menggunakan rumus if. Caranya sama dengan if buka kurung, data nilai rata-rata lebih besar sama dengan 75, titik koma, tanda kutip, lulus, tanda kutip, titik koma, tanda kutip, tidak lulus, tanda kutip lagi, tutup kurung, enter. Supaya kita tidak menulis ulang rumusnya lagi, ada cara lebih mudahnya, tinggal double klik dari pojok bawah sini. Sekarang kita lanjut untuk kriteria 2. Untuk kriteria 2 kita menggunakan if and, caranya seperti ini. Sama dengan if buka kurung and buka kurung, nilai UTS lebih besar sama dengan 75, titik koma, data nilai tugas lebih besar sama dengan 75, titik koma, nilai data UAS lebih besar sama dengan 75, tutup kurung, titik koma, kutip, lulus, kutip, titik koma, tanda kutip lagi, tidak lulus, tanda kutip, tutup kurung, enter. Oke, sekarang kita akan lanjut ke hasil kriteria 3 menggunakan rumus if or. Rumusnya sama seperti if and, sama dengan if buka kurung or buka kurung, data nilai UTS lebih besar sama dengan 75, titik koma, data nilai tugas lebih besar sama dengan 75, titik koma, data nilai UAS lebih besar sama dengan 75, tutup kurung, titik koma, tanda kutip, lulus, tanda kutip, titik koma, tanda kutip, tidak lulus, tanda kutip, tutup kurung, enter. Oke, sekarang kita lanjut ke hasil kriteria 4 dengan menggunakan rumus if not. Caranya seperti ini, sama dengan if buka kurung, not buka kurung lagi, data nilai rata-rata lebih kecil sama dengan 75, tutup kurung, titik koma, tanda kutip, lulus, tanda kutip lagi, titik koma, tanda kutip, tidak lulus, tanda kutip, tutup kurung, enter. Sekarang kita lanjut untuk mencari peringkat menggunakan rumus rank. Caranya seperti ini, sama dengan rank buka kurung, data nilai rata-rata, titik koma, blok semuanya, data nilai rata-rata, lalu tekan F4 untuk mengunci datanya, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Oke, sekarang kita akan mencari jumlah lulus dan jumlah tidak lulus. Kali ini saya menggunakan rumus COUNTIF. Sekarang kita masuk ke penjelasan rumus COUNTIF untuk mencari jumlah lulus. Caranya seperti ini, sama dengan COUNTIF buka kurung, blok semua data hasil kriteria 1, lalu tekan F4 untuk mengunci data, titik koma, tanda kutip, lulus, tanda kutip, tutup kurung, enter. Cara untuk mencari jumlah lulus caranya sama seperti ini.
Sekarang bagaimana caranya untuk mencari jumlah tidak lulus? Caranya sama, kita tetap menggunakan rumus code if dengan blok hasil kriteria sesuai kolomnya. Kita hanya mengganti katanya saja menjadi tidak lulus. Sekian dari saya, ini saja yang hanya dapat saya berikan. Semoga penjelasan yang telah saya berikan mudah untuk dipahami. Terima kasih. Berikut kita akan mengerjakan bagian dari hasil scoring ujian masuk Universitas Pamulang menggunakan rumus if and. Berikut langkah-langkah mengerjakannya. Pertama-tama kita akan membuat tabel hasil scoring ujian masuk Universitas Pamulang dengan tabel yang telah diperintahkan. Berikut cara dan juga langkah-langkah mengerjakan rumus if dan yaitu sama dengan if buka kurung buka kurung lagi, kita ambil tabel acuannya atau Chelsea-nya itu C3, lalu kita pilih lebih dari 70 titik koma, dia sama dengan lulus. Sebelum melakukan ketikan lulus itu kita harus memberikan tanda petik, baru kita mengetik dengan kata lulus, lalu kita tutup petik dan juga beri tanda titik koma. Untuk titik komanya itu kita mengikuti dari Microsoft
Microsoft Excel-nya mengikuti tanda titik ataupun koma. Lalu kita pilih tanda ketik tidak lalu enter, dan jika Assalamualaikum, saya Muhammad Prangbudi. Saya akan menjelaskan membuat grafik daftar nilai. Pertama-tama saya akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Lanjut, kita akan menggunakan cara mudahnya dengan menggunakan Alt F1 dengan cara blok tabel yang tadi kita buat nanti. Lalu kita tekan Alt F1 dengan bersamaan, nanti akan jadi grafiknya dengan cepat. Sekian, terima kasih dari kita kelompok 3. Berikut tentang penjelasan yang kami berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.